Ketika dalam perjalanan silaturahim ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mbah Masum kehilangan kacamata di kereta api yang tengah meluncur antara Tegal dan Pekalongan. Menyadari hal itu, beliau kemudian mengajak yang menemaninya membaca surah Ad-Duha. Dan ketika sampai pada ayat, wa wajadaka ulang fahada, ayat tersebut dibaca sebanyak 8 kali. Kemudian Mbah Masum berkata, dengan membaca surah tersebut, insya Allah barang kita yang hilang akan kembali, setidaknya Allah akan memberikan ganti yang sesuai. Ketika rombongan mampir ke rumah Kiai Faturrahman di Kebumen, Mbah Masum melihat sebuah kacamata di lemari kaca Kiai Faturrahman, persis miliknya yang hilang. Dengan spontan Mbah Masum berkata, Alhamdulillah. Kepada Kiai Faturrahman, beliau bertanya, apa ini kacamata saya? Kiai Faturrahman menjawab dengan terbata-bata, ya, mungkin saja Mbah. Kemudian kacamata itu diambil dan dipakai oleh Mbah Masum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat angin segar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah dari Kiai Haji Muhammadun atau yang biasa dipanggil dengan Kiai Haji Masum atau Mbah Masum merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Mbah Masum diperkirakan lahir pada tahun 1868. Beliau adalah anak bungsu dari pasangan Ahmad dan Kosimah. Beliau masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, yang bersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejak kecil telah ditinggal wafat oleh ibunya, kemudian orang tua beliau menyerahkannya kepada Kiai Nawawi Jepara, untuk mempelajari ilmu agama. Dari Kiai Nawawi, beliau mempelajari dasar ilmu alat Nahwu, yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Beliau mencari ilmu tidak hanya di sekitar Lasem, di luar daerah beliau belajar kepada Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, Kiai Siroj, Kiai Masum, Kiai Syarafuddin, Kiai Umar Harun, Kiai Idris, Kiai Dimyati, Kiai Ridwan, Kiai Hashim Asy'ari Jombang, Kiai Holil Bangkalan, hingga Makkah, Kiai Mahfud Turmusi, dan kota-kota lainnya. Suatu saat, ketika di Semarang, beliau tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika di Bojonegoro, beliau tidak hanya bermimpi, melainkan antara tertidur dan terjaga bertemu dengan Rasulullah SAW yang memberikan ungkapan la khaira illa fi nashril ilmi, yang artinya, tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Di rumahnya sendiri, beliau bermimpi bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, yang berpesan, mengajarlah, segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah. Dan di kemudian hari, Mbah Masum menjadi ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah dengan tindakan yang sering sulit dicerna nalar. Inilah beberapa kisah karomah beliau. Suatu hari, di depan para cucunya, Mbah Masum memimpin pembacaan istighosah dan membaca potongan syair burdah yang artinya, wahai makhluk paling mulia, Muhammad, aku tak ada tempat untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu. Pada kejadian malapetakanan besar nanti, syair tersebut beliau baca sebanyak 80 kali. Kemudian dilanjutkan dengan doa, ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rizki darimu. Selain mengamini, Nadiroh, salah seorang cucunya berteriak, Mbah, tambahi 1 ton. Ditimpali oleh Mbah Masum, tidak 1 ton, tapi lebih. Beberapa hari kemudian, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang ke tempat Mbah Masum dari berbagai kota, seperti Pemalang dan Pasuruan. Pada waktu yang lain, setelah Mbah Masum mengajar 12 santrinya, lalu diikuti dengan membaca Alfiyah, kemudian beliau meminta mereka untuk mengamini doanya, karena persediaan beras sudah habis. Ya Allah, Gusti, saya minta beras.
Amin, sahut kedua belas santri yang ditampung dan ditanggung di rumah Mbah Masum. Hikmat menyambung doanya. Saat siang hari, datanglah sebuah beca membawa beberapa karung beras tanpa pengantar, kecuali alamat ditempel di karung-karung beras tersebut. Di sana tertulis jelas, kotanya adalah Banyuwangi, ditujukan kepada santrinya yang bernama Abrori Ahwan. Mbah Masum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat ketika berkunjung ke Banyuwangi, Mbah Masum bermaksud mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, ternyata alamat itu merupakan kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir tidak ada yang kelebihan rizki, lantas siapa yang mengirim beras? Ada kisah karomah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan spiritual Mbah Masum. Suatu hari, datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Masum, namun beliau sedang tidur. Lalu salah seorang santrinya menawarkan apakah perlu Mbah Masum dibangunkan, tetapi mereka menolak. Kemudian mereka semua, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, berdiri sambil membaca solawat, kemudian berpamitan. "Apa perlu Mbah Masum dibangunkan?" tanya santri itu sekali lagi. "Tidak usah," ujar mereka serempak lalu pergi. Rupanya saat itu Mbah Masum mendusin dan bertanya kepada santri itu perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Masum meminta kepadanya agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apa guna, mereka sudah tidak terlihat, padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Mbah Masum. Ketika santri itu hendak melaporkan hal tersebut, Mbah Masum yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran mengatakan, bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, kemudian Mbah Masum tertidur pulas lagi. Pada waktu yang lain, kala itu, tahun 1960-an, saat Abrori Ahwan masih menjadi santri di pesantren Mbah Masum. Sambil memijit badan Mbah Masum, dalam benak Abrori terlintas pertanyaan, kenapa Mbah Masum tidak pernah menggunakan peci haji atau sorban kalau keluar rumah, tidak pernah berzikir dalam waktu yang lama, dan tidak banyak kitab kuning di rumahnya. Dengan izin Allah, pikiran itu rupanya terbaca oleh Mbah Masum. Tidak lama, kemudian Mbah Masum berujar, seorang kiai tidak harus menggunakan peci haji atau sorban. Berzikir kepada Allah bisa dilakukan langsung secara praktek, seperti misalnya kita mengajar atau menolong orang, tidak harus dalam waktu lama dengan beberapa bacaan tertentu. Kitab kuning sebenarnya banyak, tapi dipinjam sama Ali, anak sulungku. Insya Allah akan kembali. Ketika dalam perjalanan silaturahim ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mbah Masum kehilangan kacamata di kereta api yang tengah meluncur, antara Tegal dan Pekalongan. Menyadari hal itu, beliau kemudian mengajak yang menemaninya membaca surah Ad-Duha. Dan ketika sampai pada ayat, wa wajadaka ulang fahada, ayat tersebut dibaca sebanyak 8 kali. Kemudian Mbah Masum berkata, dengan membaca surah tersebut, insya Allah barang kita yang hilang akan kembali, setidaknya Allah akan memberikan ganti yang sesuai. Ketika rombongan mampir ke rumah Kiai Faturrahman di Kebumen, Mbah Masum melihat sebuah kacamata di lemari kaca Kiai Faturrahman, persis miliknya yang hilang. Dengan spontan Mbah Masum berkata, Alhamdulillah. Kepada Kiai Faturrahman, beliau bertanya, apa ini kacamata saya? Kiai Faturrahman menjawab dengan terbata-bata, ya, mungkin saja Mbah. Kemudian kacamata itu diambil dan dipakai oleh Mbah Masum. Pada saat itu, santri yang mengawal Mbah Masum dibuat kebingungan. Lantaran sudah menjadi kebiasaan, setelah maghrib, dokar di daerah Batang, Pekalongan, tidak akan ada yang berani keluar kecuali kalau dicarter. Namun Mbah Masum berkata, sholat dulu, kendaraan soal belakang. Ketika itu rombongan Mbah Masum sudah sampai di sebuah musola, maka sholatlah mereka secara berjamaah. Bahkan dilanjutkan hingga sholat Isya. Setelah selesai, rombongan pun keluar dari musola. Dan tanpa diduga, begitu rombongan keluar dari halaman musola, lewatlah sebuah dokar kosong. Maka mereka pun menaikinya, dan melanjutkan perjalanan. 2 tahun sebelum Mbah Masum tutup usia, pamannya, Kiai Baidowi, meninggal dunia pada tanggal 11 Desember tahun 1970. Mendengar kabar pamannya telah meninggal dunia, Mbah Masum berkata,
paman wafat pada hari ini, saya akan menyusul 2 tahun kemudian. Bahkan ucapan itu ditegaskan sekali lagi langsung di telinga almarhum, ketika Mbah Masum menghadiri pemakamannya, "Paman, 2 tahun lagi saya akan menyusul." Sepulang dari sholat Jumat di Masjid Jami, Lasem, tidak jauh dari rumahnya, Mbah Masum tutup usia pada tanggal 28 Oktober tahun 1972 atau 12 Ramadan 1332 Hijriah. Persis seperti ucapannya, menyusul 2 tahun setelah pamannya wafat. Sahabat angin segar yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini, sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.